calon guru penggerak, tugas modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun materinya, perkenalkan ini ada fasilitator dan pengajar praktik saya. Kebetulan ini fasilitator saya ini berasal dari Kota Bandung, sedangkan pengajar praktik saya adalah dari Kota Tasikmalaya. Fasilitator yaitu Ibu Nusina Santri, dan untuk pengajar praktik saya yaitu Ibu Emma Asri Mulyasari. Sebelum ke materi mengenai disiplin budaya positif, di sini saya akan menerangkan mengenai tujuan pendidikan. Yang pertama ini di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya pada dasarnya hidup dan tumbuh kekuatannya kodrat anak itu sendiri. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk materinya itu mengenai budaya positif. Di sini kita tahu apakah budaya, apa yang disebut dengan budaya. Kalau budaya itu mungkin ada yang bisa memaparkan atau menjelaskan apa itu yang disebut dengan budaya. Kebiasaan yang mungkin ya, budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan itu budaya positif. Di sini arti dari budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai keyakinan, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif di sini itu, budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada kerjasama, yaitu sekolah, masyarakat, guru atau orang tua itu sendiri. Budaya positif ini kebiasaan-kebiasaan
berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama juga dengan tadi waktu yang dipraktekkan oleh Bu Melinda sama Bu Lina. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita bisa mengontrol meskipun orang lain membujuk, mengapa hanya diri kita yang bisa membuka kepala itu ya, mau diberikan atau tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri mereka yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita nggak tahu kan anak itu berbuat negatif atau tidak, hanya diri mereka sendiri kan yang mengetahuinya. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini maksudnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Kena abdi guru, kalau murid itu kumaha, tapi tidak melihat apa itu manusia, kita manusia ya, seperti meskipun itu anak didik kita guru seperti itu ya. Apapun yang dilakukannya tetap diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan terhadap pemusuhan terhadap anak murid kita dan kita itu seperti itu. Yang ini mengenai miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Mungkin di sini menghubungkan kata disiplin dengan biasanya kata hijab, aturan, apalagi kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya. Berbeda sekali. Memberi hukuman justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman seperti itu ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu biasanya tidak ada makna, tidak disiplin, terasa merasa tidak enak ya. Padahal di sini kata disiplin itu artinya disiplin. Sini lihat. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, disiplin di sini ya. Maksud nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan. Apa yang nilai kebajikan itu? Sifat-sifat positif pada manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, itu disiplin. Yang pertama ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lihat, apa itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia? Ada di sini ada poin 1, 2, dan 3. Poin 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari luar ya, motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini ada imbalan ya, itu juga termasuk motivasi eksternal. Kalau
selanjutnya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hukuman untuk pelajaran videokan. Ya mungkin jawaban dari Bapak Ibu kita lihat ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Coba. Ternyata konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Konsekuensi. Jadi yang tadi menjawab yang terakhir hukuman, ternyata ini konsekuensi ya Bapak Ibu, karena berhubungan dengan pelajaran videokan. Ya. Begitu Pak Riko, betul nggak? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Terima kasih Pak Riko. Di sini ada perbedaan. Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu lihat. Coba perhatikan antara kiri dan kanan ya. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya kamu harus membersihkan kelas sampai bersih.
ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu aturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga termasuk aturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi industri ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dari menggerakkan sekolah itu dilanjutkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, jadi di sini ada lingkaran, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan positif, peraturan kelas. Di budaya positif ini dipengaruhi oleh beberapa yaitu mengenai utamanya itu peraturan kelas. Tapi di sekolah itu setiap instansi ada peraturan-peraturan, baik itu di sekolah, selain di sekolah juga di kelas juga. Pertamanya kita kan mempunyai aturan ya, aturan di kelas, aturan di sekolah. Aturan di kelas ini akan membentuk nanti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan membangun lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini akan menjadi budaya positif. Jadi yang pertama itu terjadi dari peraturan kelas terlebih dahulu ya. Kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Coba di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas di hal keyakinan kelas. Maksudnya di sini sikap-sikap kebahagiaan seperti menghargai teman, disiplin, apalagi yang berhubungan dengan tidak melakukan kekerasan itu berhubungan dengan apa? Dengan apa? Menghargai, saling menghormati juga bisa ya, termasuk. Coba di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa? Disiplin, disiplin apa? Sifat-sifat mengenai keyakinan kelas. Tanggung jawab bagi saya, tanggung jawab. Dari beberapa peraturan ini dilarang mengganggu orang lain, akhir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kita lihat ya mengenai keyakinan kelas itu apa. Biasanya kata-kata keyakinan kelas itu harus kata-katanya itu harus positif, jangan ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak boleh, kalau tidak boleh itu kan kata-kata negatif ya biasanya. Jadi apa-apa yang kita ucapkan itu, apa-apa yang kita keluarkan itu biasanya harusnya itu positif. Kalau positif kata-kata itu pasti yang kita melakukannya itu juga dilakukannya itu ada kata seperti ini ya. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa ya. Di sini kalau kita dilarang mengganggu orang lain, mengganggu orang lain, ya kata negatif ya maksudnya. Iya, coba di sini lihat ya. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Tadi di sekolah menghormati orang lain atau berkomitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau tunggu giliran. Kalau bersabar, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi untuk peraturan atau keyakinan kelas ini diharapkan setiap kelas itu membuat tentang mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu salah satu apa? Peraturan. Jadi peraturan itu diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi si siswa itu yakin bahwa sikap-sikap mereka yang kita yakini itu kita harus bertanggung jawab. Contohnya yang pertama, bahwa tanggung jawab itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sikap kita itu harus membiasakan tanggung jawab. Jadi kata-kata positif untuk membuat keyakinan kelas ini dibuat ke dalam kata-kata keyakinan kelas, tidak peraturan lagi ya. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau dengan keyakinan kelas kata-katanya itu yang positif seperti apa? Tanggung jawab saya
bisa 5. Sana ada poin 1 sampai 40 ya. Coba poin yang
perilaku mengenai apa perilaku yang sesuai dengan ya mungkin Anda perlu kesenangan senang di mana? Senang. Oh ya. Yang 1 sampai 10 kasih sayang. Kalau untuk kasih sayang. Ya, kalau Melina apa? Mengenai kasih sayang. Mana nanti? Maka sayang. Oh, juga 1 sampai 10 kan? Itu.
atau buat digambar boleh, dibuat di kanvas juga boleh. Seperti itu boleh membuat keyakinan kelas, dan harus biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu harus disahkan atau ditandatangani oleh setiap anaknya. Kalau anak kelas 1 tidak bisa tanda tangan, boleh pakai apa? Cap jempol, boleh pakai stempelannya kita gitu, boleh pakai cap jempol. Kalau kelas 1 ya boleh. Kalau kelas 2 sampai kelas 6 kita sudah bisa menulis, bisa tanda tangan seperti itu. Dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nanti ditempel di dinding kelasnya kalau akan ditulis. Itu mungkin produk yang dari apa kegiatan diseminasi ini. Mungkin produk yang dihasilkan itu salah satunya mengenai kesepakatan kelas. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai pemaparan saya. Boleh? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi ya, Bu. Dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif seperti dilarang membuang sampah sembarangan, atau bisa diganti dengan kata jaga kebersihan. Kalau anak kelas 1 ya jaga kebersihan, terus harus bertanggung jawab, jujur, seperti itu ya. Seperti menyampaikan anak-anaknya. Mungkin nanti bisa berdiskusi lagi di luar diskusi ini, bisa ditanyakan lagi mengenai kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu kalau